Perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, saya belum pernah mendengar kata insya Allah keselamatan. Tidak ada kata mudah-mudahan dalam keselamatan. Ihdina siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Pada jalan yang lurus sudah ada. Oleh siapa? Dalam Al-Quran 43, Al-Azhr ayat 61. Al-Azhr ayat 61. Al-Azhr ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kabar Islam, saudara ikhwan fillah dimanapun anda berada. Semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba. Harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah rabbal alamin. Sahabat saudara ikhwan fillah, jangan lupa dukung terus dakwah channel kabar Islam, juga channel-channel Islam yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk semua, menjadi benteng akidah umat muslim, amin ya Allah rabbal alamin. Kami haturkan jazakumullah khairan katsira wa ahsana jaza kepada kalian semua yang telah mendukung dakwah channel kabar Islam, juga channel-channel Islam yang lainnya. Semoga bermanfaat, menjadi kebaikan buat kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah baik sahabat dari ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah video kembali ya, menanggapi, mengomentari kembali sebuah video yang mana dalam video ini kembali kita lihat seorang yang ngakunya dia itu murtadin ya, atau mantan ustadz, mantan guru ngaji ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi kita lihat video-video sebelumnya dari channel-channel saudara kita ini sudah terbukti ya bahwa dia ini benar-benar murtadin atau kadalin ya, wallahu a'lam bishawab. Nah sahabat ruhi ikhwan billah, dalam kesempatan ini kita akan menanggapi ya kembali si pendeta ini. Tercatat ya seperti kata Bang Al Ayubi bahwa orang ini merupakan pendeta aslinya dan yakin bukan orang murtadin. Nah sahabat ruki ikhwan fillah, lagi-lagi si pendeta ini ya, atau yang ngakunya murtadin ini menjalankan misinya seperti misionaris-misionaris yang lain, yaitu mengelabui orang-orang Islam dengan ayat-ayat yang biasa, yang sudah lumrah seringkali dipakai oleh orang-orang Kristen atau misionaris untuk memurtadkan orang muslim. Nah sahabat ikhwan fillah, mari kita simak bagaimana ungkapan dari mana, ucapan dari seorang yang ngakunya murtadin atau si pendeta ini ya, si misionaris ini. Silakan. Islam dulu belum ada handphone, zamannya zaman pager, atau pager ya, zamannya pager. Jadi kalau ada pager itu kita harus cari wartel ya. Dulu teman saya itu Pak Anton Medan, sekarang sudah almarhum dia mantan preman jadi ustadz. Dia tinggalnya dulu di Mangga Besar ya. Dulu ketemu dengan saya, dia, kamu murtad katanya, udah bener-bener jadi ustadz katanya, murtad katanya. Saya bilang enggak apa-apa murtad, yang penting masuk surga. Saya bilang surga itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Mengaku dengan mulutmu, dengan senang hatimu, maka engkau diselamatkan, tidak pakai kata insya Allah. Dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, saya belum pernah mendengar kata insya Allah keselamatan. Tidak ada kata mudah-mudahan dalam keselamatan. Iya sahabat, dalam pembukaan si orang ini ya, yang ngakunya murtad ini ingin meyakinkan bahwa dia itu benar-benar dulunya seorang ustadz. Ya bolehlah kita percaya atau tidak, itu terserah ya, itu hak kita, wallahu a'lam bishawab tentang kebenarannya. Dia menyebutkan bahwa dia berteman dengan seorang Ustadz Anton Medan. Anton Medan ya, iya benar, preman yang mu'alaf itu ya. Dia menyebutkan si murtadin ini, si misionaris ini, si pendeta ini, bahwa keselamatan, bahwa surga itu ada dalam Yesus Kristus. Nah dia menyebutkan bahwa dia murtad, dia keluar dari agama Islam dulu, itu adalah sesuatu yang benar ya. Ini sangat bahaya sekali kalau orang-orang awam, saudara-saudara kita yang masih awam akan agama Islam mendengarnya. Jadi bisa mengklaim, oh berarti tinggal keluar dari agama Islam, percaya mengucapkan Yesus adalah Tuhan, adalah keselamatan, bisa masuk surga dengan mudah. Alhamdulillah. Dan sahabat sebagai ikhwan fillah,
sebagai pengingat ada dalam surah Al-Baqarah ayat 217 ya, dalam potongannya bismillahirrahmanirrahim, wa may yartadid minkum an dinihi fayamus wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang jadi catatan ini, barang siapa yang murtad keluar dari agamanya lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka seluruh amal di dalam dirinya sewaktu di dunia itu maka tidak ada, semuanya lebur. Wa ulaika ashabun nar, ingat catatan, wa ulaika ashabun nar, maka dialah itulah, maka mereka yaitu orang-orang yang murtad adalah penghuni neraka, hum biha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya. Yang jadi setan ini dalam pelajaran Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam ada bahasa murtad. Secara hakiki ini murtad ini keluar, menolak atau jauh dari meninggalkan ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, ini sungguh-sungguh tipu daya ya dari seorang pendeta, dari seorang misionaris ini. Baik sahabat ikhwan fillah, mari kita simak lagi bagaimana kelanjutan dari seorang murtadin, seorang misionaris ini ya. Silakan. Keselamatan itu pasti. Ya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku ke jalan yang pada jalan yang lurus sudah ada. Dari siapa? Dalam Al-Quran 43 Al-Azruf ayat 61. Sudahlah sahabat, kita sudah memahami bahwa si orang ini yang ngakunya murtadin ini, seorang pendeta ini, seorang misionaris ini hanya meriat untuk mengelabui orang-orang muslimnya. Juga ini bisa disebutkan dia itu menipu jemaatnya sendiri, para jemaatnya. Dia membawa ayat Al-Quran, mencocoklogikan dengan ayat Alkitabnya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui. Ini sudah masyhur sekali ayat ini pada misionaris yang disambungkan dengan Al-Quran surah Al-Fatihah, ya ihdinas siratal mustaqim. Padahal ini sudah bertolak belakang. Sudah banyak sekali saudara-saudara kita bahkan di dalam channel ini video-video sebelumnya mengupas adanya ihdinas siratal mustaqim, akulah jalan kebenaran hidup. Itu sudah jelas bahwa Yesus itu mengungkapkan bahwa dia itu hanya seorang jalan, seorang perantara untuk menghadap, untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat ikhwan fillah, ini sungguh-sungguh melintir ayat suci Al-Qur'an ya. Dan intinya mereka ini melakukan yang sedemikian ya, selalu mencocoklogikan tentang apa yang ada dalam Alkitabnya. Sedangkan sudah jelas-jelas Yesus di dalam Al-Quran dan juga di dalam Alkitab mereka sendiri menyebutkan bahwa aku hanya seorang nabi, seorang rasul, aku hanya seorang perantara. Tidak jauh berbeda, tidak berbeda dengan Nabi Muhammad SAW dan juga nabi-nabi yang lainnya, bahwa para nabi, para rasul itu hanya jalan, hanya perantara untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat ikhwan fillah, dalam Al-Quran sudah jelaskan bahwa orang-orang selain Islam, orang-orang kafir itu menyangka bahwa di alam akhirat kelak nanti mereka akan mendapat kenikmatan. Ini sangat disayangkan sekali ya, pemahaman dari mereka karena tertipu dunia, mungkin tertipu iblis atau hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi inilah sangat disayangkan sekali, sangat dikhawatirkan sekali untuk saudara-saudara muslim kita yang masih awam mendengar tentang pemaparan dari seorang murtadin, seorang misionaris ini. Khawatir ya bisa menggoyahkan keimanan saudara-saudari kita yang muslim. Nauzubillah, semua nauzubillah. Dan juga sahabat ikhwan fillah, apabila kita mendengar dari si murtadin atau si misionaris ini ya, si pendeta ini menyebutkan surah Az-Zukhruf, mungkin ya maksudnya itu bukan Az-Zukhruf ya, surah Az-Zukhruf surat ke-43 ya, menyebutkan dia ayat 41. Sebenarnya apa? Ini mungkin bukan kebenaran saja ya, tetapi kalau kita melihat dalam surah Az-Zukhruf itu ayat 41 ya, ayat 41 43 itu tentang apa maksudnya itu ya, mengenai ada tiga hal yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada
baginda Rasulullah SAW, yang mana tentang himbauan Allah ya, himbauan Allah agar baginda Rasul itu tidak merisaukan keingkaran orang-orang yang musyrik. Ini bisa disebutkan bahwa si pendeta ini mengingkari ayat-ayat Al-Quran, memakainya dengan keinginan sendiri, mengartikannya dengan akal sendiri, dengan mencocok logikan terhadap Alkitabnya. Dan juga dalam ayat 41 ini Allah memerintahkan kepada baginda Rasul untuk berpegang teguh terhadap Al-Quran ya. Ini menunjukkan si orang ini membacakan atau memberikan kesaksian, mencoba mengelabui orang-orang Islam. Dengan ayat 41 ini kita harus berpegang teguh bahwa Al-Quran memang benar